Baiklah, Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani, menginjak ke acara berikutnya yang merupakan acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian Quran Surat Al-An'am ayat 92 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, beserta penjelasannya yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Buya Haji Asrijal Al-Hasani, dan sebagai pendamping beliau pada pagi hari ini adalah Ibu Elisa Jamalus dari kelas KMP. Untuk itu, kita sahabat terlebih dahulu Buya Hasrijal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunoto. Alhamdulillah. Teriring doa, semoga Buya Amin. dan kita senantiasa dikaruniai keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. bahagia bersama keluarga, sehingga bisa membersamai kita semua untuk mengkaji dan menyelami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Tidak lupa pula kita sambah pendamping beliau, Ibu Elisa Jamalus. Assalamualaikum Ibu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunoto. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi Ibu Elisa dalam membawakan uraiannya ya Bu. Iya, Pak. Dan semoga tidak ada kendala yang mengganggu acara kita pada pagi hari ini. Amin. Kami dari grup MC memberikan dukungan dan semangat kepada Ibu dengan pakaian yang senada. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan sepenuhnya kepada Buya Hasrijal Al-Hasan. Silakan Buya. Syukuran Pak Sunoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Kemudian nikmat ini bisa kita bawa menghadap Allah nantinya sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bisa tetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Al-An'am ayat 92 bersama Ibu Eliza Jamalus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bu Eliza di mana posisi sekarang? Di Jakarta, Pak Ustadz.
Di tepatnya di mana tuh? Pondok Kelapa. Oke. Bu Eliza, yang ngajak ke Alsani siapa dulu? Ya, Teman SMA 2 Bukit Tinggi, Buya, cuman sudah nggak di Alsani lagi. siapa tuh? Oh iya, Iya, udah. oke oke. Udah lama nggak ikut, Buya. Oke, oke, nggak apa-apa. Baik, udah siap sekarang ya? Insya Allah, Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Eliza Kenung. Silakan, Bu Eliza. Ya, Pak. Makasih, Buya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu Allahumma rid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan pagi ini, puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat sehat, serta kelapangan waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung nilainya, sehingga Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia dan penuh berkah ini bisa dipertemukan kembali dalam rangka kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita manusia paling agung dan teladan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan kebenaran melalui Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah untuk keluarga, para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah, sebelum saya menguraikan surat Al-An'am ayat 92, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal Asani selaku penemu, penyusun, sekaligus sebagai pembimbing gramatikal Al-Hasani, metode Al-Quran yang begitu besar. Jasa beliau dengan sabarnya telah berbagi ilmu dan telah berusaha payah menemukan metode pembelajaran Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang praktis dan mudah dipelajari, yang membuat kita orang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang Al-Quran, baik di pondok pesantren maupun sekolah akademi ilmu Al-Quran, sehingga kita dapat memahami Al-Quran dengan mudah sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Qamar yang disebutkan berulang kali dalam 4 ayat dengan makna yang sama, yang intinya Al-Quran itu mudah. Belajar Al-Quran menjadi mudah seperti yang dikatakan oleh Buya Hasrizal, untuk diuraikan, dipenggal, dipahami, sehingga dalam baca Al-Quran bisa seperti membaca Quran yang langsung paham artinya. Semoga jasa-jasa Buya atas temuan beliau ini menjadikan pahala jariah yang pahalanya akan terus mengalir hingga ke akhirat. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dilimpahi keberkahan, kesehatan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami sudah dikenalkan dengan metode Al-Hasani melalui teman kami sesama SMA 2 Bukit Tinggi, namun yang bersangkutan sayang sudah tidak lagi di Al-Hasani. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru pembimbing Al-Hasani
terutama guru pembimbing kelas KMP 23, yaitu Uni Zurmiati, yang tak bosan-bosannya dengan sabarnya beliau memberikan bimbingan serta menyiapkan materi untuk kelas tambahan dengan tujuan supaya kami lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh Buya. Serta beliau juga menyimak kami waktu latihan mengurai ayat Al-Quran yang tidak mengenal lelah dan waktu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kepada Bunda Nur yang ikut membersamai kami sehingga kita selalu istiqomah dalam menggali ilmu Al-Quran. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Helmi yang begitu besar supportnya selama ini. Terima kasih Pak Helmi atas rekaman-rekaman yang sangat bermanfaat buat kami. Semua menjadi amal jariah bagi Pak Helmi. Amin, amin, rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Andi Mujahidin sebagai ketua kelas kami yang pagi ini juga menayangkan bahan presentasi kami. Serta semua perangkat kelas yaitu Bu Rida, Pak Hatta, Pak Sarif, Bu Afi, dan Bu Yanti. Semua perangkat kelas saling bahu-membahu sehingga proses belajar dan latihan di KMP ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kepada semua teman-teman KMP 23 yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, yang sangat kompak, selalu bersedia hadir ketika latihan menguraikan ayat-ayat di kelas. Terima kasih atas supportnya. Meskipun begitu, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses belajar. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya akan memulai menguraikan ayat Surat Al-An'am ayat 92 secara gramatikal. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-An'am ayat 92 dari 2 bagian dan 29 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 16. Bagian kedua, penggalan 17 sampai dengan 29. Selanjutnya, kami akan memenggal Quran Surat Al-An'am ayat 92. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, hadza. Penggalan ketiga, kitabun. Penggalan keempat, anzalna. Penggalan kelima, hu. Penggalan keenam, mubarakun. Penggalan ketujuh, musaddiqu. Penggalan kedelapan, allazi. Penggalan kesembilan, baina yadaihi. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, li. Penggalan ke-12, tunzira. Penggalan ke-13, ummal qura.
Penggalan ke-14 wa. Penggalan ke-15 man. Penggalan ke-16 haulaha. Penggalan ke-17 wa. Penggalan ke-18 allazina. Penggalan ke-19 yu'minuna. Penggalan ke-20 bi. Penggalan ke-21 al-akhirati. Penggalan ke-22 yu'minuna. Penggalan ke-23 bi. Penggalan ke-24 hi. Penggalan ke-25 wa. Penggalan ke-26 hum. Penggalan ke-27 ala. Penggalan ke-28 sholatihim. Penggalan terakhir, penggalan ke-29 yuhafizuna. Baik, saya akan mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 92 bagian pertama. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, haza, merupakan kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan ketiga, kitabun, merupakan KBKK tunggal, dengan ciri KB tanwin di akhir. Akar katanya kataba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 367, artinya kitab. Penggalan keempat, anzalna. Bentuknya KKL, kata kerja lampau dengan ciri na di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya nazala, polanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 448, artinya kami telah menurunkan. Penggalan kelima, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan keenam, mubarakun. Bentuknya KBPP tunggal dengan ciri KB diawali mu dan tanwin. Huruf kedua akar kata fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya baraka. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mufa'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 62, artinya yang diberkahi. Penggalan ketujuh, musaddiqu. Bentuknya KBPA tunggal, aslinya musaddiqun. Karena setelah katanya ada alif lam dari kata allazi menjadi musaddiqu. Ciri kata benda diawali mu dan tanwin. Ciri PA-nya diawali mu dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Akar katanya shadaqa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mufa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 214, artinya yang membenarkan. Selanjutnya penggalan 8, allazi, merupakan kata penghubung tunggal, ada di buku materi halaman 23, artinya yang. Penggalan ke-9, baina yadaihi. Bentuknya KBM, dengan ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasrah. Kata benda ketiga merupakan kata ganti. KBM terdiri dari baina yadaihi. Kata benda pertama, baina, bentuknya KBKK khusus. Ciri KB sesuai pola. Akar katanya
bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1, sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Sehingga bayana menjadi bana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 75. Artinya antara. Selanjutnya kata benda kedua, yadai. Bentuknya KBKK ganda. Aslinya yaini. Prosesnya, ia akar kata yang berharokat fathah menyerahkan harokatnya ke da menjadi yaini. Selanjutnya ada 2 sukun, 2 ya sukun berdekatan tidak bisa dibaca sehingga ya akar kata menghilang menjadi yadaini. Ciri kata benda sesuai pola, ciri gandanya aini, akar katanya yada, yadaya, dibaca yada. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya yadun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda gandanya fa'laini. Ada di kamus Munawir halaman 1587 dan 1588, artinya kedua tangan. Kata benda ketiga merupakan kata ganti hi, artinya nya. Arti baina yadaihi adalah di hadapannya. Penggalan ke-10, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, li merupakan huruf bermakna yang memfathahkan huruf akhir kakak isade setelahnya, artinya agar. Penggalan ke-12, tunzira, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tunziru, karena sebelumnya ada li yang memfathahkan huruf akhir kakak isade setelahnya menjadi tunzira. Ciri diawali tu, domah di akhir. Pelaku anta, akar katanya nazira, polanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 447. Artinya, engkau akan memberi peringatan. Penggalan ke-13, Ummal Qura. Bentuknya KB nama, artinya kota Mekah. Penggalan ke-14, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 15, man, merupakan huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan ke-16, haulaha, bentuknya KBM dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, haula, bentuknya KBKK khusus, cirinya sesuai pola. Akar katanya hawala menjadi hala. Berlaku kaidah 1, sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi hawala menjadi hala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Ada di kamus Munawir halaman 310 dan 311. Artinya di sekitar. Kata benda kedua merupakan kata ganti, artinya nya. Arti haulaha adalah di sekitarnya. Maaf ya, sebentar Bu ya. Arti surat Al-An'am ayat 92 bagian 1. Penggalan pertama sampai 16 adalah, dan inilah kitab yang kami telah menurunkannya, yang diberkahi, yang membenarkan apa yang di hadapannya,
agar engkau memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah dan orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, bagian kedua, penggalan ke-17, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, al-lazina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-19, yu'minuna, bentuknya kakak isade dengan ciri diawali yu, diakhiri waw sukuna, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya amina, polanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka akan beriman. Penggalan 20, bi, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-21, al-akhirati, bentuknya KBPA, objek tunggal. Aslinya al-akhiratin. Karena ada huruf jar menjadi akhiratin. Selanjutnya karena berawalan al menjadi al-akhirati. Ciri KB diawali alif lam dan tah marbutah. Ciri PA-nya huruf pertama fathah panjang, huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek tunggalnya fathah tain, akar katanya akhara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Sebentar Bu ya. Selanjutnya penggalan 22, yu'minuna, bentuknya kakek sade dengan ciri diawali yu di depan dan diakhiri waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya amina, polanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka akan beriman. Selanjutnya penggalan 25, bi, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-24, hi, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-25, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-26, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-27, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-28, sholatihim, bentuknya KBM dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama sholati, bentuknya KBKK tunggal, aslinya sholatun. Karena ada huruf jar menjadi sholatin. Selanjutnya bermajemuk dengan kata ganti menjadi sholati. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tah marbutah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya sholawa menjadi shola. Di sini berlaku analog SIA 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Ada di kamus Munawir halaman 752, artinya solat. Kata benda kedua, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM solatihim, solat mereka. Penggalan terakhir, penggalan 29, yuhafizuna, merupakan kakek SAD dengan ciri diawali yu dan diakhiri waw sukunna, sekaligus menunjukkan pelakunya hum.
Akar katanya hafiza, polanya fa'ala. Ada di kamus Mamu Yunus halaman 105. Artinya mereka akan memelihara dengan baik. Arti penggalan bagian 2, mulai dari penggalan 17 sampai 29. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya. Dan mereka benar-benar memelihara sholat mereka. Arti keseluruhan Quran surat Al-An'am ayat 92. Dan inilah kitab yang kami telah menurunkannya, yang diberkahi, yang membenarkan apa yang di hadapannya, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya, dan mereka benar-benar memelihara sholat mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Bu Eliza? Batuk tadi Buya. Iya, batuk dikit di kepala. Gimana? Apa yang terasa sekarang? Ini tampilan berapa ini? Yang ketiga Buya. Nah, gimana rasanya? Ya setengah pelong lah Buya. Mudah lancar ya. Alhamdulillah. Masih aktif sekarang Bu Eliza ya? Iya Buya masih. Berapa Saya tahun mau lagi? resign. Saya mau Hah? resign, nggak boleh sama pimpinan Buya. Saya mau Oh. fokus pengajian. Resign ya boleh nanti dulu gitu. Oh iya Pak. Pengabdian negara juga itu ya. Oke, makasih Bu Eliza ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Al-Quran ya. Amin amin. Terima kasih Buya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-An'am ayat ke-92. Bismillahirrahmanirrahim. Wahazal kitab, dan inilah Alkitab Al-Quran ya. Inilah kitab Al-Quran. Anzalnahu, kami telah menurunkannya, mubarakun, yang berkah, banyak berkah dalam. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dia membenarkan yang ada di depannya. Depannya itu berarti kitab-kitab sebelumnya ya. Taurat, Zabur, Injil ya. Walaitun zira umal qura, agar engkau memberikan peringatan kepada umal qura, penduduk kota Mekah. Itu julukan dari kata Mekah, umal qura. Waman haulahu, dan apa yang ada di sekitar kota Mekah ya, zaman dulu ya. Wallazina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman bil akhirat, pada hari akhir. Jadi Al-Quran itu juga untuk penduduk kota Mekah dan sekitarnya, dan juga untuk orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi, orang yang beriman kepada akhirat, beriman kepada Al-Quran. Yu'minu bi, jadi satu saling melengkapi. Wahum ala salatihim, dan mereka atas salat mereka yuhabizun, memelihara, selalu menjaga salat ya, baik waktunya ataupun pengerjaan bacaan. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-An'am ayat ke-92 sudah dibawakan oleh Bu Eliza. Sekali lagi tentu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas atau salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena sedang belajar. Adapun kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan. Terima kasih Buya. Bu Mas, sorry. Demikianlah uraian. Sorry Pak Sunato ya Bapak ya. Silakan Pak Sunato. Demikianlah uraian Al-Quran surat Al-An'am ayat 92 beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.